Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah harian pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 78 ayat 32 sampai 38. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu Leda-lede. Saudara-saudara, ada satu istilah yang mungkin ini adalah istilah yang khusus dulu digunakan ketika masa perjuangan kemerdekaan. Apalagi bulan ini adalah bulan Agustus, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mengenang bagaimana perjuangan bangsa kita untuk merdeka. Istilah yang saya maksudkan waktu itu adalah londo ireng. Ya, londo ireng. Londo ireng adalah sebuah istilah yang disematkan kepada penduduk pribumi, kepada penduduk Indonesia yang mereka hidup
mengabdi kepada Belanda. Mereka menyerahkan hidupnya untuk menjadi tentara bayaran Belanda, sehingga bagi sesamanya, saudaranya, bangsa Indonesia, kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai seorang pengkhianat. Apa yang menyebabkan beberapa orang di antara sesama orang pribumi, orang Indonesia itu menjadi londo ireng, saudara? Ada beberapa sebab. Yang pertama bisa disebabkan karena ada tekanan, karena ada paksaan. Mereka dijadikan tentara bayaran oleh orang-orang Belanda. Yang kedua, karena adanya sebuah janji. Mereka akan diberikan kehidupan yang lebih makmur, dengan tunjangan ekonomi yang lebih memadai. Karena itu mereka mau bekerja untuk penjajah. Dan yang ketiga, ada alasan-alasan strategis politis, sosial masyarakat. Mereka merasa kalau hidup bekerja bagi Belanda, maka derajat sosial mereka terangkat. Sekalipun mereka melakukan itu menimbulkan antipati dari sesamanya, mereka tetap menyerahkan diri, mau hidup sebagai londo ireng. Saudara-saudara, apapun yang mereka lakukan, kita tahu pada masa perjuangan orang-orang Indonesia tidak suka dengan kehadiran londo ireng. Mereka dicap sebagai orang yang tidak punya prinsip. Mereka dicap sebagai pengkhianat. Mereka dicap sebagai orang yang pelin-pelan. Mereka orang yang leda-ledi, tidak punya prinsip. Seperti air di atas daun talas, bergerak ke sana dan kemari. Saudara-saudara yang terkasih, maka tidak heran orang yang hidupnya tidak punya prinsip, dimanapun, kapanpun, itu kehadirannya tidak disukai banyak orang, karena mereka bersifat oportunis, hanya mencari keuntungan, kesenangan pribadi mereka. Saudara, sejarah selalu memperlihatkan kepada kita bagaimana kegagalan hidup manusia dan kemurahan Allah yang disebut di dalam anugerahnya yang berbelas kasihan dan menyelamatkan. Dan Mazmur 78 ini mengisahkan tentang kegagalan umat Israel, terutama nenek moyang mereka, yang kemudian dari kegagalan-kegagalan mereka kita melihat tindakan Allah yang beranugerah. Memang Mazmur 78 ini bukan ditulis oleh Daud, tetapi ditulis oleh Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf adalah keturunan Bani Lewi. Mereka bertugas sebagai penyanyi, mereka bertugas sebagai pemusik di dalam kebaktian-kebaktian orang Yahudi, umat Israel waktu itu. Karena itu Asaf yang waktu itu mengajarkan Mazmur 78 ini sebagai penyanyi dan sebagai pemusik, ia kemudian mengingat akan sejarah kehidupan nenek moyangnya, yang itu dituangkan di dalam refleksi teologisnya di dalam Mazmur 78 ini. Ayat 35 sampai ayat 37, di sana dikatakan, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Mereka yang dimaksud adalah nenek moyang umat Israel. Dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka, yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tetapi mereka, nenek moyangnya itu, memperdaya dia, memperdaya Tuhan dengan mulut mereka, dan lidah mereka membohongi dia.
hati mereka tidak tetap pada Dia. Hatinya pelin-pelan, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ayat 37 dengan tegas mengatakan, hati mereka tidak tetap kepada Dia, kepada Tuhan. Ini menjelaskan satu keadaan sikap hidup yang tidak punya pendirian. Nenek moyang umat Israel itu memiliki catatan yang kelam oleh sebab pengkhianatan mereka kepada Allah. Mereka tidak setia kepada Allah, mereka tegar hati, mereka berkeras hati, mereka sering memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Pemberontakan itu sangat jelas, bahkan digambarkan oleh pemazmur, diingatkan, terutama ketika saat mereka sedang ada di padang gurun. Tuhan memurnikan mereka, Tuhan menghukum mereka, Tuhan membunuh sebagian dari mereka yang berdosa itu. Peringatan, penghakiman itu menimbulkan keinsafan, pertobatan dari sebagian orang. Mereka menyesali dosanya, mereka mencari Tuhan, mereka datang kepada Tuhan untuk bertobat, dan mereka mendapatkan belas kasih Tuhan. Ini mungkin menimbulkan pertanyaan, mengapa Tuhan tidak membinasakan mereka semuanya? Karena ternyata tidak semuanya berbuat dosa. Namun di balik itu semuanya sebetulnya kasih anugerah Allah itu melimpah bagi mereka. Tuhan justru mencari mereka, orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak membinasakan mereka karena sifat dasar Allah itu adalah kasih. Dan Dia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan sifatnya yang penuh kasih itu. Maka sekalipun Ia menghukum orang-orang yang berdosa itu, tetapi Ia juga memberi kesempatan kepada mereka. Siapapun mereka yang bertobat, menyesalinya, tidak pelin-pelan lagi, tetapi mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan berpihak kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mendidik mereka, Tuhan menebus mereka dan menjadi gunung batu bagi mereka. Kasih Tuhan yang besar melampaui dan menutupi pelanggaran dosa mereka. 1 Petrus 4 ayat 8. Saudara, pertobatan yang lahir dari kedalaman hati itu membawa belas kasihan Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang melakukan pertobatan. Tetapi bagi mereka yang keras hati, mereka yang tidak mau beranjak dan mencondongkan hati kepada Tuhan, mereka yang hanya membangun pertobatan secara lahiriah, mereka yang hidup di dalam kebohongan, kemunafikan, kepalsuan, seolah-olah mereka bertobat, tetapi sebetulnya hati mereka tetap berpaling dari Allah. Maka orang-orang yang jauh dari Tuhan itu, pertobatan yang seperti itu sesungguhnya tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan. Tuhan ingin pertobatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, supaya membuahkan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dan kegagalan kita. Tuhan ingin kelemahan dan kegagalan kita itu menjadi satu refleksi dan introspeksi bagi kita untuk mencondongkan hati kepada Tuhan, untuk menetapkan hati kepada Tuhan. Ketidaksetiaan manusia, umat Israel, dan tentu kita, Bapak Ibu Saudara, tidak membuat Allah itu menyerah. Kasih,
itu selalu keluar sebagai pemenang. Maka dengan kasih-Nya yang besar, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat itu, anugerah Allah itu melimpah bagi setiap kita. Tuhan bukannya tidak mengadili dengan tidak adil, tetapi Tuhan bertindak sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-38. Maka sekeras-kerasnya Bapa, sekeras-kerasnya orang tua itu mendidik anak-anaknya, dia tetap mengasihinya. Orang Jawa punya sebuah peribahasa, ya, seganas-ganasnya harimau, ya, itu tidak mungkin akan makan anaknya sendiri, ya, tidak mungkin, ya, kasih melampaui segala sesuatu. Karena itu Allah kita itu adalah Bapa yang menunggu dengan tangan yang terbuka kepada setiap anaknya yang terhilang. Ia merindukan setiap kita anak-anaknya untuk datang pulang kepadanya. Bapa mengundang setiap orang yang menyadari dosanya dan pulang kepada Bapanya sebagai gunung batunya. Ia menyediakan dirinya sebagai rumah bagi siapa saja yang mengungsi kepadanya. Oleh karena ancaman musuh yang menakutkan, yaitu kematian yang kekal, Tuhan sanggup menahan amarahnya agar setiap anak-anaknya, agar setiap kita menghampirinya dengan kepasrahan. Kemarahannya yang tak terbendung itu bisa dia redam menjadi pribadi yang ramah, yang tampil sebagai Bapa yang Maha Pemurah. Sekalipun melimpahnya anugerahnya itu bukan dimaksudkan supaya kita hidup sembrono, supaya kita hidup plimplan, supaya kita hidup leda-lede. Tentu bukan untuk itu. Tuhan di dalam kesabarannya bukan berarti membiarkan kita hidup tanpa arah. Tetapi Tuhan Bapa kita menghendaki kita menjadi orang yang berprinsip, berkeyakinan teguh, memiliki hidup yang berpihak kepada kebenaran, yaitu pada Allah. Karena itu jangan pelin-pelan, jangan ledi, jangan leda-ledi, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ojo sembrono. Sebab barang siapa hidup sembrono, itu bisa membuat hati Tuhan gelo, kecewa. Maka dalam menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah ini, mari kita tetap berdiri kokoh di atas dasar iman yang teguh, yaitu di atas Kristus sang batu karang yang hidup itu, supaya kita dapat mengatasi segala godaan dan rintangan. Tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa itu kiranya menopang hidup kita sehingga kita aman bersama Dia. Tuhan berbelas kasihan dan memberkati kita, memegang hidup kita sehingga kita merasakan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sering kami tidak setia kepadamu, tetapi tangan-Mu menjangkau kami. Engkau mengarahkan pandangan-Mu kepada kami. Engkau membentuk kami dan Engkau menolong kami, supaya kami memiliki kehidupan yang benar-benar berpusat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengokohkan iman kami, memiliki iman yang hidup, sehingga kami boleh berpihak kepada kebenaran, mewujudkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur, mereka yang sendiri Tuhan hampiri. Engkau hadir sebagai sahabatnya, dan Engkau memberkati dan memberikan rejeki kepada setiap kami. Saudaraku yang terkasih,
Masukilah kehidupan hari ini dengan menyambut berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat. Shalom.